Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pendengar, kembali lagi bersama saya Farzal. Jadi pada video kali ini saya akan sharing kendala-kendala peternak ayam kampung yang sering dialami oleh para peternak pemula. Apa saja sih kendala-kendalanya? Simak terus ya video kali ini biar sobat pendengar tahu. Kegiatan beternak pasti memiliki kendala dan kendala tersebut harus diantisipasi agar dapat diselesaikan dengan solusi yang tepat. Begitupun dengan kendala beternak ayam kampung tidak bisa dipungkiri akan menimpa peternak. Untuk itu Anda harus menilai dengan baik segala kendala yang bisa dimiliki kemungkinan bisa terjadi pada sobat pecinta unggas yang akan memulai beternak. Simak terus ya video kali ini. Baik, kendala yang pertama adalah sulit mendapatkan DOC berkualitas. Jadi kendala beternak ayam kampung yang paling sering terjadi adalah usaha yang terhambat akibat tidak mendapatkan pasokan DOC ayam kampung yang berkualitas. Kendala ini biasanya dialami oleh para peternak pemula. Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah dengan memperluas jaringan informasi termasuk informasi mengenai pembibitan ayam kampung berkualitas. Ini sudah mudah untuk mendapatkan beragam informasi melalui internet dan sudah banyak bentuk peternak ayam kampung yang tersebar di berbagai jenis media sosial. Jadi sobat pendengar bisa melakukan ikuti grup media sosial. Jadi kita pakai internet. Cara kita mengatasi DOC, kesusahan beli DOC. Setelah kita beli DOC, kita besarkan, kita bisa jadikan indukan. Setelah itu kita jangan beli lagi. Kita cetak indukan sendiri, kita mandiri cetak DOC sendiri sehingga kita nggak tergantung dengan DOC dari para breeder yang lain atau dari para penetas. Jadi kita bisa mandiri sendiri sobat pendengar. Jadi solusinya untuk kita menangani DOC yang langka yaitu kita harus bisa mencetak DOC sendiri dan cara kita memiliki indukan-indukan yang berkualitas yaitu dengan cara kita membeli dari breeder yang memang terpercaya sehingga kita bisa mencetak DOC yang bagus untuk tipe pedaging ataupun untuk tipe petelur ayam kampung. Kemudian untuk yang kedua, sobat cenunggas, kendalanya adalah biasanya harga pakan yang terus meningkat. Harga pakan merupakan komposisi terbesar dalam modal produksi, apalagi ternak ayam kampung. Oleh karena itu, saat harga pakan terus mengalami kenaikan, dapat berimbas pada meningkatnya modal produksi atau modal kita beternak. Masalah ini bisa diatasi dengan penggunaan berbagai jenis bahan alternatif untuk membuat ramuan pakan. Saat ini sudah banyak informasi mengenai bahan pakan alternatif yang bisa digunakan. Jadi sobat cenunggas bisa gunakan pakan alternatif mulai dari pakan alternatif hijauan ataupun pakan alternatif hewani. Misalkan pakan alternatifnya adalah mangkok SF ataupun rumput alzola ataupun tanaman pakcong, rumput pakcong bisa juga, dan juga bisa dari tanaman indigo vera yang memiliki tinggi protein. Jadi kita disiasati dari pakannya dengan kita mencampurkan makan alternatif sehingga biayanya bisa memangkas biaya produksi kita beternak. Kemudian kendala yang ketiga adalah terjadi serangan penyakit. Jadi serangan penyakit adalah salah satu kendala yang sebenarnya bisa diatasi dengan dicegah. Anda hanya perlu mempelajari dengan baik seluruh teknik pemeliharaan serangan penyakit dicegah dengan pemberian vaksin yang tepat. Anda harus mempelajari cara pemberian vaksin dengan tepat. Itu seperti apa? Sebab vaksin harus diberikan sesuai dengan jadwal dan harus benar-benar masuk ke tubuh si ayam kampung. Jadi sobat cenunggas bisa melakukan vaksinasi atau pencegahan. Kita bisa gunain ramuan-ramuan yang murah, ramuan-ramuan dari rempah-rempah yang ada di Indonesia karena banyak rempah-rempah. Kita bisa menggunakan jahe, kunyit, terus temulawak, dan banyak lagi ramuan dari pohon-pohon itu. Ada jahe, ada kunyit, ada temulawak, dan yang lainnya. Jadi kita bisa gunakan itu sebagai pencegahan untuk menambah imun bagi si ayam kampung. Jadi kita bisa mengetahui dahulu atau mencegah dahulu penyakit agar tidak masuk ke si ayam. Selain itu juga kita harus mengetahui gimana cara merawat kandang. Jadi kandangnya harus tetap bersih. Kita semprot dengan desinfektan sehingga kandang tetap steril, kandang bisa nyaman bagi si ayam kampung. Jadi seperti itu sobat cenunggas, cara kita menangani apabila terjadi penyakit di kandang kita. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah sobat cenunggas, kendala-kendala yang dialami oleh para peternak pemula adalah kesulitan pemasaran. Peternak memang untuk bisa beternak memasarkan hasil ternaknya. Pemasaran tidak bisa hanya mengendalikan pengepul saja sobat cenunggas.
kita harus bisa kreatif dan inovatif. Kita bisa memasarkan apa hasil dari ternak ayam kampung kita. Kita di video saya sebelumnya sebelumnya bisa disimak gimana cara kita menjual hasil dari ternak ayam kampung kita. Jadi kita bisa jual melalui pasar tradisional, kita bisa melakukan inovasi dan kita melakukan atau menjual di online gitu, dari grup-grup media sosial, ataupun kita bisa inovasi lagi dengan cara kita membuat bahan olahan sendiri. Jadi kita bisa langsung jual sendiri, langsung ke konsumen door to door seperti itu. Dengan secara kita solusi menjual dari hasil ternak ayam kampung kita. Baik sobat Setengah, terima kasih karena telah menonton video ini. Mungkin banyak masukan atau saran bisa tulis di komentar sobat Setengah. Saya pun masih belajar, terus belajar, dan semoga sharing-sharing ini bisa bermanfaat sehingga sobat pecinta unggas bisa semakin aware, atau sebelum kita berternak bisa tahu dulu kendala-kendala apa aja yang sering terjadi di peternakan, khususnya peternak ayam kampung. Jadi mungkin itu secara garis besar 4 kendala-kendala yang bisa dialami oleh para peternak, khususnya peternak pemula. Jadi yang pertama kita rangkum dulu. Yang pertama adalah karena kita kurangan pasokan DOC, maka dari itu solusinya adalah kita bisa cetak DOC sendiri, yaitu dengan kita memiliki indukan sendiri, mandiri sendiri. Kemudian yang kedua, kendala kedua adalah terjadinya penyakit pada ayam. Jadi kita bisa melakukan pencegahan sebelum adanya penyakit datang ke si ayam. Kita pencegahan dari kandang, dari kita berikan ramuan-ramuan, jahe, kunyit, temulawak, kayak gitu. Jadi kita bisa berikan pencegahan dahulu sebelum penyakit itu datang ke si ayam. Dan itu kita bisa juga vaksin rutin untuk si ayam kampung. Itu sobat Setengah. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa melakukan kendala yang ketiga adalah terjadinya pakan yang terus naik. Jadi pakan yang terus naik memang karena kita berproduksi dari ayam kampung, kita membutuhkan pakan yang besar. Jadi produksi atau pengeluaran terbesar adalah kita di pakan. Maka dari itu solusinya kita bisa menciptakan pakan alternatif sendiri, yaitu kita dengan memberikan pakan hijauan dari ayam, misalkan pakcong, indigo vera, ataupun kita bisa menggunakan anzola. Kita juga bisa melakukan yang hewan adalah dari seperti mangkok DSF gitu. So bisa kalian mensiasati pakan alternatif yang bisa digunakan sehingga memangkas biaya pengeluaran pakan. Kemudian yang keempat sobat yang kita lakukan lagi tadi adalah cara kita pemasaran. Jadi solusinya kita nggak bisa terus tergantung dengan pengumpul terus, karena dengan kita tergantung pengumpul terus otomatis keuntungan kita semakin nipis, karena mereka pun akan menjual lagi agar mendapatkan keuntungan. Maka dari kita manfaatkan media sosial, kita manfaatkan internet, sehingga kita bisa dengan mudah menjualnya, dan ataupun kita bisa mengolah sendiri ayam kampung kita, mulai dari telur ataupun dagingnya, ayam kampung berdaging, dari seolah menjadi olahan sehingga kita langsung jual ke konsumen langsung di door to door, sehingga kita mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Jadi seperti kesimpulan dari video kali ini. Oke sobat Setengah, terima kasih karena telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan jangan lupa untuk like dan share video kali ini jika bermanfaat. Saya Saifuddin, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam peternak mandiri.